Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengertian kemasan, tujuan kemasan, dan manfaat kemasan. Yang pertama, pengertian kemasan. Apakah kalian tahu apa sih itu kemasan? Kemasan dapat diartikan sebagai wadah atau pembungkus yang berguna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pada bahan yang dikemas atau dibungkusnya. Selanjutnya, kita bahas tentang tujuan pengemasan. Tujuan yang pertama adalah kemasan harus memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Sebagai contoh, coba perhatikan gambar ini. Nah, di sini ada teko keramik yang dikemas ke dalam kotak peti. Nah, tadi kemasan harus memenuhi syarat keamanan dan kebermanfaatan. Berarti kemasan yang digunakan itu harus aman dan memiliki manfaat untuk si produk kerajinannya. Coba kalau produk tersebut tidak dikasih kemasan, pasti dia akan mudah pecah. Yang kedua, kemasan melindungi produk dalam perjalanannya dari produsen ke konsumen. Nah, berarti kemasan itu harus bisa melindungi produk kerajinan ketika saat dalam ekspedisi. Nah, biasanya itu menggunakan plastik bubble wrap. Sekarang kita bahas tentang manfaat pengemasan. Manfaat pengemasan yang pertama, produk-produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. Nah, bisa kalian perhatikan, produk kerajinan yang biasanya tidak dikemas itu biasanya dia terkena debu, kemudian terkena air, sehingga produk kerajinannya itu menjadi lebih cepat usang. Lain halnya dengan produk kerajinan yang dikemas. Nah, kalau produk kerajinannya itu sudah masuk ke dalam kemasannya, otomatis dia tidak terkena debu, tidak terkena gangguan-gangguan dari luar, sehingga kerajinannya tersebut masih tetap dalam keadaan baik, bersih, dan mengkilat. Yang kedua, kemasan merupakan satu-satunya cara perusahaan membedakan produknya yang bisa menjadi ciri atau pembeda dari produk-produk lainnya. Coba perhatikan ketiga gambar ini. Ini merupakan 3 gambar produk pakaian dari berbeda brand atau berbeda perusahaan. Nah, di sini coba kalian lihat cara pengemasannya. Perusahaan A menggunakan kemasan dari kertas untuk mengemas pakaiannya. Perusahaan B menggunakan kotak kayu atau peti sebagai pengemas pakaiannya. Perusahaan yang ketiga mengemas pakaiannya ke dalam kemasan kertas dengan cara digulung. Jadi, jika dilihat dari ketiga gambar ini, mereka punya ciri khas sendiri-sendiri. Yang ketiga, kemasan yang menarik dapat memikat dan menarik perhatian konsumen atau menambah daya tarik produk. Coba perhatikan gambar ini. 2 produk jam tangan ini memiliki kemasan yang berbeda. Kemasan pertama itu menggunakan kemasan plastik, yang kedua menggunakan kemasan kayu. Nah, jika kalian lihat kedua gambar ini, manakah kemasan yang paling menarik? Tentunya yang menarik adalah jam tangan dengan kemasan kayu ini. Nah, berarti kemasan itu dapat menambah nilai prestige pada produk. Yang keempat, kemasan dapat menambah nilai jual produk. Nah, tadi karena kemasan dapat menambah nilai prestige, jika nilai prestasnya tinggi, maka nilai jual produk pun akan ikut meninggi dan menghasilkan uang yang banyak. Jenis-jenis kemasan. Yang pertama, kemasan yang berbahan dasarkan kertas. Yang kedua, kemasan yang berbahan dasarkan kayu. Dan yang ketiga, kemasan yang berbahan dasarkan plastik.
Ketiga ini adalah contoh bahan dasar kemasan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat contoh kemasan yang berbahan dasarkan kertas. Nah, di sini ada yang berbentuk kotak, ada yang berbentuk seperti kertas yang dilipat, dan ada yang berbentuk seperti paper bag. Yang kedua, contoh kemasan yang berbahan dasarkan kayu. Nah, biasanya yang berbahan dasarkan kayu itu dibuat seperti peti. Kemudian yang ketiga, kemasan yang berbahan dasarkan plastik. Plastik yang biasanya digunakan sebagai bahan dasar pengemasan itu adalah plastik yang memiliki tekstur yang kuat. Nah, itu tadi merupakan materi tentang kemasan produk kerajinan bahan keras.